ada yang merusak, dan harus bawa yang alat itu ke tempat yang benar. Alat itu bisa diperbaiki. Karena hidung aku besar. Yang penting untuk kita semua balik ke bawah. Bincang anak muda. Selamat datang, Bincang Anak Muda. Selamat datang di podcast Bincang Anak Muda. Hari ini kita ada yang special guest. Kita bersama dengan SMP di Keren. Oh, lu SMP ini hebat loh hari ini. Mereka semangat loh. Hebat banget. Semangat. Dan pinter loh. Pinter. Yang tadi kita tanya-tanya yang ada berapa orang yang hampir semua benar. Betul. Aku mau tanya deh. Ada yang di sini kelas 7 yang mana? Kelas 7. Oh, 7. Banyak kelas 7. Oke. Kelas 8. Iya, wah ada kelas 8. Dan kelas 9. Nah, ada juga banyak. Mantap. Keren. Nah, hari ini Kak Eren, hari ini kita mau bahas sesuatu yang kayaknya ini perlu kita bicarakan. Iya, pasti. Karena aku sering dengar sharing dari teman-teman muda, teman-teman yang masih SMP, gitu mereka sedih karena dalam pertemanan gitu ya, nggak punya teman gitu, katanya kenapa kamu nggak punya teman gitu, katanya. Terus dia bilang karena mereka bilang aku nggak asik orangnya atau aku aneh begitu. Jadi ada apa ya namanya label ya, dikasih tanda begitu. Kayak pernah punya pengalaman begitu nggak? Ya, aku ada orang yang sebenarnya ini kakak aku. Oh, kakak kamu. Kakak. Karena aku ada kakak. Dia waktu muda dia ngeledekin aku sebenarnya. Dia bercanda, tapi yang itu stick juga di hati aku. Apa dia ngeledekin kamu apa? Bilang apa? Botak ya? Enggak, waktu muda. Apa? Diledekin apa? Waktu lahir sampai sekarang aku botak terus. Kamu diledekin apa? Jelek gitu? Iya. Kamu nggak jelek kok. Karena hidung aku besar. Oh, diledekin karena hidungnya besar katanya. Oh. Sekarang aku langsung itu. Insecure. Padahal orang seneng ya pengen hidungnya besar ya. Oh, mau besar banget. Ya sih, aku juga. Kita operasi aja ya. Jangan aja. Jadi pernah ya mengalami. Iya gitu. Jadi itu yang aku nggak tahu ya. Tapi waktu yang itu mungkin hanya bercanda aja. Tapi yang itu langsung masuk ke hati aku juga. Yang waktu malam lagi pikir, aduh gimana kalau aku yang berdiri di tembok yang pencet hidung terus itu bisa dikurangin atau gimana? Biar pesek ya, ditekan ya. Aku kali ya. Oke, jadi pernah ya? Iya, gimana kamu? Aku dulu, sebentar aku ingat dulu ya. Pernah sih, mungkin mama juga pernah kayak gitu. Dari orang tua pernah juga bisa. Misalnya kasih kita label atau kasih bilang kamu tuh nakal ya, kamu nakal ya, jadi anak tuh nakal banget gitu. Dulu juga pernah sih. Kamu nakal? Dulu sama adek, karena adekku nakal. Jadi aku pikir, ya enggak, jadi aku balas. Dia ikut kamu atau kamu ikut dia? Aku ikut dia. Jadi dapat apa ya? Dapat di label gitu ya, ditandai. Ada anak nakal di sini angkat. Ada yang jangan. Jadi bukan kita yang bilang diri kita nakal tapi orang lain gitu yang suka melabel kita gitu. Iya. Itu yang seringkali yang kita gak minta begitu, tapi itu mereka lempar aja. Tapi waktu dilempar, kadang-kadang kita ambil juga, mulai percaya juga ya. Jadi kita sakit hati yang pelan-pelan mulai percaya dengan itu bukan sesuatu benar, tapi yang karena yang kita dengar itu, karena kita yang ya itu mungkin karena insecurity yang kita mulai percaya dengan yang sesuatu yang
orang bilang. Iya, Iya, karena harus sering gitu. dibilangin kamu anak nakal, kamu anak nggak ada masa depan, kamu dan lain-lain. Gitu. Kita mau lihat nih, biasanya orang-orang itu labeling kita apa aja? Iya. Yang di anak muda. Iya. Kita mau Untuk anak muda, ya, jadi kita mau kasih contoh. Ini contoh aja ya, contoh aja. Aku ambil. Iya, contoh. Oke. Contohnya, kita mungkin butuh beberapa teman di sini untuk bantu kita. Boleh panggil lima orang ya. Orang, boleh. Depan aja lah ya, depan aja sini. Oh, dia di belakang boleh. Depan juga sini. Depan, cowok. Oke, dua. Nah, ini. Bila lihat ke depan, lihat ke sana ya. Kamera di sebelah sana. Oke, good. Gimana nih Kak Eren? Oke, Baris dulu. kita ada nanti kita kasih hadiah untuk kalian juga. Wah. Oke, boleh mau? Mau dong. Mau lah. Nah, yang kita mungkin dapat berapa label. Ini Iya. label-label mungkin yang ini bukan artinya kalian begini ya. Iya, ini contoh aja ya. Contoh Mungkin ada aja. orang-orang yang suka ngomongin kamu tuh apa. Yang di sini dari 5 orang siapa yang nakal? jangan juga. Itu langsung labeling lagi. Waduh. Oke, kita kasih ke ini karena dia Iya. pasti anak baik, Iya. anak baik. Ada Jadi yang kita- mungkin bilang kita kamu tuh nakal ya, anak nakal begitu ya. Dikasih tahu nggak mau dengar. dan kadang-kadang kita mungkin ada label yang nggak ada masa depan. Iya, mungkin Gitu. juga ada orang-orang yang bilang kita, kamu nakal ya, kamu tuh mau jadi apa nanti di masa depan? Gak ada masa depannya buat kamu, ya. Dan ini orang-orang luar, bukan kita yang bilang, tapi orang-orang di luar Iya. kita yang melabeli kita. Lalu Yang pernah ada juga juga. yang panggil kamu yang kamu nggak punya apa-apa, kamu mah begitu ya, miskin, kamu anak miskin. Ada loh, itu real ya kan? Itu in real life begitu. dan juga yang pernah mungkin yang tidak diinginkan. Iya. Ayo. Kamu anak siapa sih gitu? Atau enggak aku nggak suka sama kamu, aku nggak mau main sama kamu. Ah, itu tidak diinginkan biasanya ya. Dan juga Dibandingkan, oh kamu lihat dong sama teman kamu yang itu lebih pinter. Atau Kamu sama lihat dong, adik, apa atau kamu kakak. lihat dong adik kamu nurut, kamu kok nggak nurut, kamu nakal ya gitu. gitu. Itu hal-hal yang biasa kita dengar ya sehari-hari, mungkin dari kecil sampai besar gitu. Ya, tapi itu bukan artinya yang benar. Tapi lama-lama kita dengar, kita mulai ikut juga. Contoh yang kalau ada dipanggil, oh kamu anak nakal, lama-lama aku jadi anak nakal. Betul, benar Kak, benar. Mulai ikut sama yang apa yang orang-orang bilang kepada kita. Itu tapi bukan benar, tapi kita mulai karena ya percaya aja sama gitu. Iya. Nah itu masalahnya karena yang kita mulai label dari luar untuk ambil dari hidup kita. Iya. Itu salah karena yang identitas yang dari Tuhan mulai hilang. Iya. Contoh yang Tuhan bikin anak nakal gak? No, itu Ya. pilihan untuk Iya. jadi nakal. Oke. Betul ya? Iya. Oke, teman-teman boleh duduk dulu, tapi jangan labelnya jangan dicopot dulu ya, duduk dulu. Nanti kita panggil lagi. Panggil. Aku jadi keinget deh Kak Eren. Gimana? Ada juga beberapa anak, aku punya beberapa teman muda yang cowok, terus suka dipanggil sama temen-temennya, kamu kayak cewek. Terus anak cowok itu jadi mulai seperti cewek karena teman-temannya atau di sekelilingnya dia bilang dia seperti itu. Dia jadi ngikut cowok tapi jadi seperti cewek. Gitu. Ada juga loh. Ada juga. Jadi itu kita mulai percaya sama apa yang orang bilang, gitu. Ada lagi, kamu pemalu. Oh pemalu dia. Oh malu dia. Oh nggak berani dia. Terus anak itu jadi tumbuh jadi apa? Jadi anak yang nggak berani, jadi malu karena orang lain yang kasih label, kasih tempel, pemalu. Jadi dia akhirnya ingatnya dia pemalu. Padahal,
Padahal apa? Padahal yang contoh yang tadi yang pemalu. Ya. Yang kalau ada satu anak di sini, kalau aku langsung, pasti dia sedikit yang ada tutup ya, kaget. Orang bule datang ke aku sih, mulai yang pikir yang gimana, jadi dia gak langsung jawab. Tiba-tiba kalau aku kasih label, dia malu. Yang itu bisa step lama-lama itu yang mulai dia ambil itu sebagai identitas dia sendiri. Tapi itu bukan dia hanya takut karena ada orang ya tinggi yang putih, aku seperti hantu ke dia, yang dia jadi takut begitu. Bukan karena yang dia malu, hanya karena yang aku yang terlalu baru, orang baru. Ya, orang baru. Yang mungkin dia butuh waktu kenalan dulu, pelan-pelan. Kalau dia yang bisa yang happy, bisa senang, bisa yang bicara bersama-sama. Jadi itu mulai dari kecil-kecil juga. Mungkin ada orang bilang, oh kamu malu, kamu yang ini. Dan ya lama-lama kita ikut begitu juga. Tapi bukan benar. Betul. Tapi kita mulai ikut aja. Nah, setelah itu kita memang sadar, akhirnya kita misalnya kita percaya nih kayaknya, kita percaya kita nakal, gitu, atau kita percaya kita pemalu, kita percaya oh memang nggak ada masa depan. Artinya gini, sekarang berarti diriku sudah rusak karena aku percaya tentang apa kata orang, gitu. Nah, gimana tuh? Masih ada bisa kita perbaiki nggak? Itu contoh. Ya. HP rusak. Kalian ada HP nggak? Aku ada HP. Kalau HP kamu rusak, bawa kemana? Counter apa? Yang bukan ke tukang motor ya. Bengkel, bukan ke ya. Laundry. Bukan ke situ ya. Bawa ke tempat yang untuk HP. Kalau ada HP Samsung ke HP Samsung gitu. Jadi itu benar yang benar asli gitu. Kalau bawa HP Oppo ke tempat lain, ya itu mungkin nggak connect juga. Mereka mungkin alat yang nggak sesuai dengan HP kamu sendiri. Jadi yang kalau ada yang merusak, kita harus balik, kita harus bawa yang alat itu ke tempat yang benar untuk itu bisa kebalikin yang benar. Begitu. Nah, contoh di dalam yang konteks yang kita anak rohani diciptakan sama siapa? Tuhan menciptakan kita. Jadi kalau identitas kita yang mulai rusak atau hilang, kita harus balik ke siapa? Tuhan. Karena yang di dalam Tuhan yang kasih identitas untuk kita. Tuhan yang dia menciptakan kita, jadi dia tahu yang identitas asli yang mana. Berarti karena kita ini dicipta Tuhan, kita ini dibuat sama Tuhan, kalau kita rusak, kita nggak balik ke tempat yang salah. Tempat yang salah misalnya kita pergi ke mana ya? Pergi ke orang-orang yang nggak kenal Tuhan, atau kita pergi ke teman yang belum mengerti. Tapi kalau kita tahu kita salah, ada sesuatu yang rusak, ada sesuatu yang pikiranku kenapa ya begini ya? Kenapa aku insecure? Kenapa aku jadi anak nakal ya? Kenapa aku berpikir negatif terus ya? Nah, kalau ada yang seperti itu, maka kita harus kembali kepada yang bikin kita, yang ciptakan kita, yaitu Tuhan. Jangan kayak tadi, misalnya handphone rusak, bawanya ke bengkel, terus bilang, Pak, ya lagi ngetok-ngetok itu kan, ya kan, lagi ganti oli. Kenapa? Mau benerin HP. Kata dia, Pak, nyasar. Begitu juga dengan diri kita. Kalau ada sesuatu yang salah, sesuatu yang kita mau benerin di dalam diri kita, larinya ke Tuhan. Harus cari Tuhan. Ya, yang balik ke contoh yang HP itu. Yang tahun lalu, ini yang cerita yang benar, nyata. Yang tahun lalu, HP aku yang screen mulai warna ungu. Tiba-tiba, boom, besar. Semua. Yang itu, yang pernah gitu kan? Itu yang mulai warna ungu, rusak screennya. Ada satu teman di Manado, dia bilang, oh, aku bisa beneran, aku kasih discount.
Wah, aku senang bisa dapat yang lebih murah dan bisa dapat yang apa yang sudah benar lagi, sudah nggak rusak. Aku bawa ke dia beneran semua bawa pulang. Wah, ini bagus, bisa. Lama-lama yang setelah 1 bulan, 2 bulan rusak lagi. Nah, salah bawa berarti. Salah. Handphonenya apa? Handphone Oppo. Berarti harus bawanya sebenarnya ke apa? Setelah itu aku bawa ke toko Oppo yang benar authenticated gitu. Oppo mereka beneran sampai sekarang aman. Iya. Yang itu artinya kita sama Tuhan. Kita butuh kalau ada pertanyaan, kalau kita yang identitas begitu, kita harus balik ke Tuhan yang Dia bisa benar kita di dalam. Dia bisa bantu kita. Kita mau panggil yang tadi Kak, yang kena label. Iya. Nah, kita mau ganti teman-teman yang tadi di label sama orang-orang yang di sekitar. Kita baca satu ayat Kamu dulu. baca ayat dulu. Boleh. Boleh. Yang kita lihat yang Geser dong berarti. ini Mazmur 139 ayat 13 sampai 16a. Silakan Kak Ruth boleh Kita baca. baca sama-sama ya, yang aku baca. 1, 2, 3. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku, dan aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Nah, aku mau ganti dong nama aku jadi nama masing-masing di sini ya. Aku ya, ku dan aku diganti. Kalau ibuku ya. Oke, 1, 2, 3. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggang Ruth, menenun Ruth dalam kandungan ibuku. Ganti namanya. Ruth bersyukur kepadamu oleh karena kejadian Ruth dahsyat dan ajaib. Itu kalau kita tahu yang ayat itu, kita tahu yang Tuhan menciptakan kita yang asli dari Tuhan, Ya. yang Dia yang bikin kamu dahsyat dan Ajaib. Wah, itu hebat ya. Betul. Hebat. Tapi kita kadang nggak sadar. Iya. Kayak apa yang aku ajaib, apa yang aku dahsyat. Tapi ternyata Tuhan yang ciptain kita bilang begitu. Bilang kamu ajaib, kamu dahsyat. Contoh, balik lagi ke handphone. Misalnya aku yang bikin handphone ini nih Kak. Ya, aku menciptakan. Aku bilang handphone ini tahan air sampai kedalaman 10 meter dalam air. Hebat. Aku yang bikin. Kamu beli. Ini kamu beli. Oke. Mau Pak kamu berani? Pak, bentar Pak. Berani nggak kamu coba masukin ini ke dalam air? Berani dong? Berani. Iya. Tapi banyak orang nggak berani loh. Kayak takut bener nggak? Padahal yang ciptain bilang bisa, itu bisa. Coba deh. Tapi Oke, selang. Air. Pak ini contoh Pak. Ya bener nggak? Kamu pernah lihat nggak ada apa namanya handphone kamu dibilang anti air misalnya gitu? Ada nggak yang ketahuan? Pernah. Emang ada nggak yang handphonenya anti air di sini? Ada yang punya handphone anti air? Coba aku pinjam. Aku mau coba celupkan. Berani nggak? Tapi katanya itu anti air. Kayak gitu kira-kira. Iya. Kalau Tuhan bilang kamu dahsyat, percaya. Kalau Tuhan bilang kamu ajaib, percaya. Karena Tuhan yang bikin. Karena Tuhan yang ciptain. Kalau orang yang labeling kiri kanan salah, udah. Mulai sekarang kita mulai mempercaya kata Tuhan. Jangan dipercaya kata-kata orang yang salah melabel kamu. Oke Kak, lanjut. Yes. Kak, boleh minta yang tadi yang ada Satu-satu Kak, satu-satu. Yang nakal. Mana tuh tadi anak nakal? Sini maju kamu. Aduh, kasihan sekali di label sama orang-orang jadi anak nakal. Ini. Yang kalau kita dapat label nakal, yang kita tahu yang itu gak benar. Tapi yang kadang-kadang mungkin kita ikut, Ya, kita harus ambil yang ayat yang kita ambil yang apa yang benar dari Tuhan. Kalau Apa kita baca Tuhan yang bilang? 1 Yohanes 2 ayat 12, kita belajar, kita ampuni. Aku baca ya Kak,
Itu di mana Kak? 1 Yohanes 2 1 Yohanes 2 sebentar. ayat 12. 1 Yohanes 2 ayat berapa? 12. 12. Kamu yang baca. Kamu namanya siapa? Blessing. Wah, Blessy. Nakal ya Blessy. Namanya Blessy. Nggak ada kayak begitu. Yuk baca coba. Ini yang aku garisin ya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Iya, sekali lagi lebih kuat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Iya, jadi walaupun kita nih nakal, tapi Tuhan bilang dosamu tuh udah diampuni karena Tuhan Yesus sudah mati buat kamu. Jadi buat kalian yang dibilang aku memang suka bikin nakal, stop bikin nakal, stop bikin apa ya namanya, bikin gara ya, bergara ya, gara-gara gitu ya. Stop, karena apa? Karena dosamu sudah diampuni. Jadi kita sekarang mulai mau percaya apa kata Tuhan deh. Aku nggak mau dengar lagi kalau ada Bu nakal kan ya, memang udah bilang Bu, aku mau tobat hari ini, aku mau berubah, aku sudah diampuni Tuhan. Kalau mau berubah itu artinya harus dari diri sendiri. Betul. Bukan ada orang lain bisa bikin kita berubah. Jadi bukan yang kita buka yang ini, tapi dia sendiri harus bilang, oke, aku mau buka label ini setelah kamu mau. Ya, kamu yang buka. Kamu yang mau berubah, niat berubah. Niat berubah, baru dia ambil label yang benar dari Tuhan. Nah, dia mau mulai percaya dan dia bilang, aku diampuni. Wah, thank you. Boleh kembali. Ini dapat stiker. Iya. Oke, yang kedua itu yang orang miskin. Miskin yang mana? Iya. Miskin kamu anak apa? Mau baca apa? ayat? Ya, boleh. Filipi 4 ayat 19. Filipi 4. Sebentar. Filipi pasal yang keempat. Ayat keberapa Kak? 19. Ayat 19. Yuk kita mau baca ya. 19. Sikot. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Luar biasa. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu katanya. Tuhan mau penuhin setiap kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Wah, berarti sebenarnya kita miskin nggak? Enggak dong. Bukan orang miskin, tapi orang-orang yang ternyata Tuhan mau beri kecukupan. Begitu. Jadi you are not poor. Waduh, bahasa Inggris keren ya, keren. boleh buka labelnya. Nggak mau lagi di label orang. Aku mau, kalau miskin berarti gini, teman-teman harus belajar yang benar. Supaya bisa kerja, supaya nanti bisa dapat sekolah tinggi ya, supaya bisa kerja nantinya. Bisa nggak miskin kan harus kerja dong, betul? Jadi mulai sekarang siapa namanya? Gloria. Kamu udah nggak miskin lagi, kamu belajar yang benar ya, sampai kuliah ya, harus kuliah tinggi gitu, nanti bekerja. Mau kerja di luar negeri ya? Ya kabur aja dulu, aja. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Next. Tidak punya masa depan. Tidak punya masa depan. Siapa tuh yang nggak punya masa depan? Waduh, kasihan. Iya. Udah. Luar biasa. Yang lebih kasihan lagi kalau dapat tiga udah nakal, miskin, nggak punya masa depan, nggak diinginkan, dibanding-bandingkan. Udah kasihan banget deh anak itu ya. Nah, kalau misalnya dibilang apa ini tadi nggak ada masa depan, emang iya di dalam Tuhan nggak ada masa depan? Ada nggak ya? Amsal. Kita baca yuk Amsal. Amsal berapa? Sebentar Kak, sebentar. Amsal 23. Ayat 18. Amsal 23. Sebentar Kak. Amsal 23 ayat 18. What? 23. Baca ya. Tadi itu 24. 23. 23 ya? 23 18. 18. Nih. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena masa depan sungguh ada kata Tuhan dan harapanmu tidak akan hilang. Kamu jadi apa? Ada aman? Ada amin. Amin. Ya, aman ya. Aman juga. Ada aman di dalam Tuhan.
Firman. Mau jadi apa kamu? Masih cita-cita? Mau jadi perawat. Oke, mau jadi perawat. Betul bilang gini. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu gak akan hilang. Belajar tinggi ya, semangat belajar ya. Iya. Silakan buka. Buka labelnya, bilang sekarang aku ada masa depan. Ada masa depan. Dan aku mau percaya apa kata Tuhan. Luar biasa. Terima kasih. Thank you. Next, ada apa lagi? Next, itu tidak Diinginkan. Nah, kamu ini anak yang tidak diinginkan. Roma Ya kan? 5 ayat 8. Ada loh orang tua yang membuang anaknya, nggak mau diurus, nggak mau dikasih makan. Ada nggak? Ada. Kamu dikasih makan? Makan MBG. Iya. Dipelihara oleh negara. Ya kan? Kadang-kadang kalau lagi sendirian, kamu namanya siapa? Nama Nathanael. Nathan, manggilnya Nathan. Oke. Kadang-kadang Nathanael ini karena dia tidak diinginkan, dia suka masuk ke kamar mandi, dia sedih, dia nangis di kamar mandi. Coba sedih gimana? Coba nangis. Nangis gimana? Jangan saya. Iya, sedih. Ya kan? Kadang-kadang nggak ada orang di sekitar, nggak ada orang yang lihat. Kita masuk ke kamar, kita tutup pakai bantal, kita nangis karena temen nggak ada. Ada loh, misalnya nggak mau temenan sama kita, nggak ada, kita nggak diinginkan. Padahal aku pengen main sama dia, tapi hari ini dia nggak mau main sama aku. Bisa kayak gitu ya. Nah, tapi apa kata Firman? Apa kata Firman? Baca di mana? Yes. Roma 5 ayat 8. Ya. Ada di sini. Oke, Roma 5 ayat 8. Nathan, kamu harus nih, akan tetapi, oke? Akan tetapi Baca. menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sekali lagi. Akan tetapi akan menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. ternyata dari ayat ini kita belajar Tuhan menunjukkan kasih kepada kita karena dia mati waktu kamu Nathan lagi berdosa, tapi dia mau baik sama kamu. Berarti kamu diinginkan sama Tuhan, kamu mau diselamatkan sama Tuhan. Betul? Berarti Tuhan pengen kita nggak? Pengen kita. Nanti aku mau kasih pertanyaan buat kalian mikir. Silakan, belum diganti. Tidak diinginkan. Berarti sekarang diganti dengan aku dikasihi. Wah, dikasihi oleh Tuhan. Ih, enak sekali loh dikasihi oleh Tuhan itu. Ini kita ngomongin Tuhan, ya kan? Dikasihi orang tua aja enak, dikasihi teman aja itu perasaannya bahagia. Apalagi dikasihi oleh Tuhan. Nathanael. Silakan duduk. Luar biasa. Next, ada satu lagi. Ya, Dibandingkan. Nah, yang dibandingkan ini, diangkat ya labelnya atau biarin aja? Biarin aja, jangan ya, jangan dong. Kamu namanya siapa? Harken. Oh, Harken. Kamu tahu? Kamu orang mana? Kupang, Tete. Di Kupang. Dili. Oh, Dili Kupang. Kalau pernah ke Dili Kupang? Pernah nggak? Pernah ke sana? Sudah pernah? Pernah. Oh, pernah. Sini di tengah. Kak Iren, kamu pernah ke Dili Kupang nggak? Belum. Nanti ke rumahnya Harken. Harken nih dibilang dibandingkan. Harken, kamu kok nggak kayak temen kamu sih si Nathan? Lihat ke Nathan, ganteng. Kamu mah nggak ganteng. Ada loh, ada yang bilang kayak gitu kan. Harken, kenapa rambut kamu keriting-keriting begitu, Harken? Lihat loh, yang si ini tuh rambutnya klimis, lurus, bagus. Itu dibandingkan, ya kan? Kenapa kamu? Banyak lagi. Cewek-cewek biasa gitu. Kulit kamu jelek, hitam. Kulit kamu nggak bersih, gitu kan? Ada loh, ada. Padahal bule sukanya orang yang itu ada dan itu real. Tapi kita mau bilang, Tuhan bilang apa? Apakah iya Tuhan membanding-bandingkan kita? Apa iya yang ciptain kita itu bilang kita ini gak berharga? Apa iya? Kita baca ayatnya ya, Harken ya.
34, Baca. 35. 34 Kisah Para Rasul 10 ayat 34, 35. Ini sama ini yang aku garis-garis ya. Baca ya. Ini. Iya, lalu mulailah ya. Lalu mengajinya Petrus bicara kita. Katanya, Sesungguhnya aku telah mengirimi bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa sama, maupun ia takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran dan benar kepadanya. Itulah sudah. Oke. Aku baca lagi ya. Sesungguhnya aku mengerti, kata Paulus, bahwa Allah tidak membedakan orang. Nah, ada ayatnya ternyata. Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Jadi setiap kita yang Tuhan bilang, kita tuh sama. Tuhan ciptain kita tuh sama. Nggak ada yang lebih baik daripada yang satu. Begitu. Kita semua berkenan di hadapannya. Berarti gini, kalau ada yang bilang kamu banding-bandingin kamu, ya kan? Kamu harus bilang apa? Buka dong. Tidak. Begitu. Iya. Kamu harus bilang enggak. Aku nggak mau terima apa kata orang, tapi aku mau terima apa kata Tuhan. Yang Tuhan bilang adalah kita semua sama di mata Tuhan. Thank you Harden ya. Belajar yang rajin ya, supaya bisa balik ke diri dan mengembangkan kota diri. Jadi berkat buat diri. Iya. Silakan dulu. Stiker. Jadi dari semua yang ini kita belajar, yang kita harus ingat, ya apa yang kata Tuhan tentang kita. Karena pasti yang di dalam hidup ini ada orang akan bilang sesuatu tentang kita. Tapi yang penting untuk kita semua balik ke Tuhan. Amin. Iya. Kita balik ke apa yang Tuhan bicara tentang kita sendiri. Karena yang mungkin ada orang, mungkin mereka gak jahat, tapi mereka kata-kata yang kasar, tajam, yang langsung ke hatinya. Itu yang kita harus belajar. Mungkin mereka kasar, mungkin mereka ada masalah di dalam hidup mereka sendiri. Tapi yang kita, yang kata Tuhan bilang, we guard our hearts. Kita yang jaga hati diri sendiri. So itu penting kita semua. Yang kita kuat di dalam Tuhan. Kita mau doa dan ambil waktu untuk kita bisa sharing juga. Iya. Kita ada teman-teman di sini, kita mau bagi kelompok untuk sharing di dalam kelompok-kelompok. Tapi sebelum itu aku mau doa khusus untuk kalian. Boleh kita tunduk kepala? Oke. Kalau ada dari teman-teman yang pernah merasa ada orang-orang yang labeling kamu bodoh, kamu pemalu, kamu nggak berharga, kamu nggak diinginkan, kamu miskin, kamu jelek. Kalau ada, dan kamu pernah ingat orang bilang kayak gitu sama kamu, dan kamu mulai hari ini mau mulai percaya, enggak Tuhan, aku nggak mau dengar mereka, tapi aku mau dengar apa kata Tuhan. Tuhan bilang hari ini kamu disayang, kamu berharga, kamu dikasihi, kamu punya masa depan, kamu anak-anak hebat, kamu anak-anak dahsyat, kamu anak-anak yang ajaib. Boleh taruh tangan di dada dan bilang, Tuhan ini aku nggak mau lagi percaya apa kata mereka, tapi aku mau mulai percaya apa kata Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap anak besar. Engkau mengasihi mereka. Amin. Dalam setiap situasi, dalam setiap proses, Engkau hadir. Amin. Di dalam sekolah ini, Amin. di gereja masing-masing, di rumah masing-masing. Kita minta Engkau yang penuhi kita semua. Jadi kita gak percaya sama yang semua kata-kata yang gak benar tentang hidup kita. Kita percaya sama Engkau Tuhan. Amin. Apa yang Engkau bilang tentang kita. Iya. So bantu kita jadi kita bisa ingat
Setiap kali ada bohong-bohong itu masuk ke dalam pikiran kita. Setiap kali ada yang kata-kata yang jelek, nakal, gak ada masa depan. Setiap kali ada kata-kata itu, kita bisa tolak dan balik sama firman Engkau. Amen. Kita bisa bilang, aku ada masa depan. Amen. Aku diampuni. Amen. Aku yang dikasih sama Tuhan. Amen. Bantu kita semua. Amen. We thank you, Jesus. Ya. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Amin. 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 Tuhan mengasihi kalian. Tuhan ada rencana untuk kalian. Yes. Amin. 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 Bincang anak muda. Bye.